Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitunya pendidikan berkualitas melalui pembelajaran sejarah. Baiklah, kita masuk ke uh, materi pertama yaitunya. Sebelumnya saya akan menyampaikan abstraknya, yaitu pernahkah kamu membaca cerita fantasi atau cerita pendek? Apa yang membuatmu sejarah berperan penting dalam pendidikan berkualitas sesuai SDGs 4? Sejarah mengembangkan berpikir kritis, empati, toleransi, dan karakter nasionalisme. Namun, pembelajaran sejarah masih menghadapi kendala seperti metode monoton dan kurangnya media. Inovasi seperti teknologi, proyek, dan analisis sumber diperlukan untuk tertarik saat membacanya. Jadi saat siswa belajar sejarah itu, siswa tidak hanya berpikir kalau sejarah itu hanya bersifat hafalan atau monoton. Saya akan menyampaikan latar belakang membuat artikel ini. Jadi pendidikan berkualitas menjadi fokus SDGs 4. Sejarah tidak sekedar hafalan, tetapi melatih analisis, konteks sosial, serta karakter. Namun pembelajaran sejarah masih pasif dan minim media sehingga diperlukan inovasi. Melalui pembelajaran sejarah yang berkualitas, siswa dapat mengembangkan keterampilan abad 21 seperti literasi informasi, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan bekerja sama. Dengan demikian, pembelajaran sejarah bukan hanya tentang mengingat fakta, tetapi juga sebagai sarana membangun pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan zaman. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan penulisan. Yang pertama, tujuan saya membuat artikel ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara SDGs 4 dengan pembelajaran sejarah. Yang kedua, menguraikan peran pembelajaran sejarah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, menyampaikan tantangan yang muncul dalam pembelajaran sejarah di sekolah. Yang keempat, menjelaskan pentingnya inovasi dalam pembelajaran sejarah. Yang kelima, menjadi dasar untuk pembahasan dan penutup pada tahap selanjutnya. Baiklah, kita masuk ke materinya, yaitunya hubungan SDGs dan sejarah. Untuk nomor satunya, menekankan pendidikan inklusif, bermutu, dan relevan. Jadi, pendidikan berkualitas sebagaimana yang ditekankan pada SDGs 4 bukan hanya sekedar memberikan akses belajar bagi seluruh pendidik, tetapi juga menekankan pentingnya proses pendidikan yang relevan, bermutu, dan mampu membentuk kemampuan berpikir kritis serta karakter siswa. Pembelajaran sejarah menjadi salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan tersebut, karena sejarah mengandung unsur pengetahuan nilai, moral, kemampuan analisis, hingga pembentukan identitas nasional. Oke, yang kedua, sejarah mengajarkan keberagaman budaya dan identitas nasional. Dalam SDGs 4, salah satu poin penting adalah menyediakan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkualitas. Pembelajaran sejarah sangat berhubungan dengan hal itu karena sejarah memberikan pemahaman tentang keberagaman budaya, agama, etnis, dan pengalaman manusia dari masa ke masa. Ketika siswa belajar mengenai kerajaan-kerajaan di Nusantara, perjuangan kemerdekaan, atau dinamika sosial pada suatu periode, mereka sebenarnya sedang mempelajari keberagaman Indonesia. Pemahaman ini mendukung pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada toleransi. Oke, kita masuk ke yang ketiga, melatih HOTS, analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah. Pembelajaran sejarah juga memberikan kontribusi besar terhadap tujuan pendidikan berkualitas pada aspek kompetensi berpikir tingkat tinggi dan menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan pemecahan masalah. Melalui materi sejarah, siswa diajak untuk menganalisis sebab akibat suatu peristiwa, memahami konteks sosial politik, menilai sumber informasi, dan menawarkan solusi berdasarkan pembelajaran masa lalu. Proses ini secara langsung membangun kemampuan berpikir pada tingkat analisis dan evaluasi.
Kita masuk ke materi yang keempat, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata dan isu global. Selain itu, sejarah memberikan relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata. SDGs mengarahkan pendidikan agar lebih kontekstual sehingga siswa dapat menghubungkan apa yang dipelajari dengan situasi di sekitarnya. Ketika siswa mempelajari sejarah kolonialisme dan kemudian mengaitkannya dengan isu ketidakadilan global saat ini, mereka mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika sosial dunia. Pendidikan yang relevan seperti ini membuat siswa lebih sadar, lebih kritis, dan lebih peka terhadap permasalahan sosial. Baiklah, kita masuk ke yang materi nomor 5, membentuk karakter seperti toleransi, empati, dan nasionalisme. Sejarah memberikan pelajaran moral seperti pentingnya persatuan, kejujuran, tanggung jawab, keberanian, dan kesetiaan terhadap negara. Nilai-nilai tersebut tidak datang dari teori, tetapi dari pengalaman nyata masyarakat di masa lalu. Hal ini membuat pembelajaran sejarah menjadi sarana yang kuat dalam pembentukan karakter yang berkualitas. Dengan demikian, pembelajaran sejarah tidak hanya berkaitan dengan SDGs, tetapi juga menjadi bagian penting dalam strategi mewujudkan pendidikan berkualitas karena mengembangkan kompetensi kognitif, karakter, dan moral, dan wawasan kebangsaan siswa. Selanjutnya kita masuk ke peran pembelajaran sejarah. Yang pertama, mengembangkan berpikir kritis. Salah satu kontribusi utama sejarah terhadap pendidikan berkualitas adalah melatih kemampuan berpikir kritis. Siswa belajar mengidentifikasi penyebab suatu peristiwa, melihat dinamika sosial dalam masyarakat, dan menilai dampaknya dalam jangka panjang. Ketika siswa mempelajari Perang Dunia II, misalnya, mereka tidak hanya memahami peristiwanya, tetapi juga dampak politik, ekonomi, dan kemanusiaan yang muncul setelahnya. Ya, kita lanjut ke poin nomor 2, melatih kemampuan berpikir historis. Jadi di sini berpikir kritis, sejarah juga mengembangkan kemampuan berpikir historis. Kemampuan ini meliputi kemampuan menganalisis sumber primer, memahami konteks peristiwa, mengenali bias dalam sumber, dan menyusun interpretasi berdasarkan data. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu membentuk karakter dan nilai moral. Pendidikan tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Pembelajaran sejarah sangat kaya dengan nilai moral yang relevan dengan kehidupan modern. Selanjutnya kita masuk ke poin nomor 4, mengembangkan komunikasi dan kolaborasi. Sejarah tidak hanya dipelajari melalui membaca dan mencatat, tetapi juga melalui diskusi, presentasi kelompok, debat, dan menulis esai. Kegiatan ini membantu siswa menyampaikan pendapat dengan teratur, logis, dan berlandaskan bukti. Keterampilan komunikasi seperti ini sangat menjunjung pendidikan berkualitas karena diperlukan perguruan tinggi maupun dunia kerja. Yang kelima, mengenalkan keragaman budaya. Sejarah mengajak siswa mengenal berbagai budaya yang ada di Indonesia dan dunia. Melalui materi sejarah kebudayaan, siswa memahami bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan ancaman. Kesadaran akan keberagaman membantu membangun masyarakat yang toleran dan inklusif. Oke, selanjutnya kita masuk ke tantangan pembelajaran sejarah. Walaupun sejarah memiliki banyak peran penting, ada sejumlah tantangan yang membuat pembelajaran sejarah kurang optimal di sekolah. Yang pertama yaitu metode pembelajaran masih tradisional. Banyak guru masih mengajar dengan metode ceramah yang membuat siswa hanya mendengar tanpa berpikir kritis. Metode ini tidak sesuai dengan tuntunan pendidikan modern yang mengharuskan siswa aktif. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu metode persepsi siswa bahwa sejarah membosankan. Banyak siswa menganggap sejarah sebagai mata pelajaran hafalan yang penuh dengan tanggal, nama tokoh, dan daftar peristiwa.
Persepsi ini muncul karena pembelajaran sejarah jarang dikaitkan dengan kehidupan nyata dan sering tidak menggunakan metode yang menarik. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitunya minimnya media pembelajaran. Beberapa sekolah tidak memiliki akses ke media seperti proyektor, internet stabil, video dokumenter, atau sumber sejarah digital. Media yang terbatas membuat pembelajaran menjadi monoton. Kita lanjut ke poin keempat, yaitu kurangnya literasi terhadap sumber sejarah. Sumber sejarah seperti arsip, surat foto lama, dan dokumen resmi jarang digunakan dalam pembelajaran. Siswa kurang dibiasakan membaca sumber primer sehingga kemampuan analisis mereka kurang berkembang. Selanjutnya kita masuk ke poin kelima, yaitu waktu pembelajaran terbatas. Sejarah membutuhkan waktu untuk diskusi, analisis, dan proyek kelompok. Namun jumlah jam pelajaran seringkali tidak mencukupi untuk menerapkan pembelajaran yang mendalam. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke inovasi pembelajaran sejarah. Yang pertama, inquiry atau based learning. Di sini inquiry based learning adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar melalui proses bertanya, menyelidiki, mencari bukti, dan menarik kesimpulan. Dalam pembelajaran sejarah, siswa diajak menjadi peneliti kecil yang menelusuri fakta dan sumber sejarah untuk menjawab pertanyaan kritis. Model ini membuat siswa aktif, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan melatih literasi informasi. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitunya penerapan Project Based Learning atau PBL, yaitunya metode belajar yang berpusat pada proyek atau karya nyata. Siswa mempelajari topik sejarah dengan cara membuat produk seperti film, komik, pameran, atau infografis. Model ini menekankan proses kreatif, kolaborasi kelompok, keterampilan teknologi, dan kemampuan komunikasi. Pembelajaran sejarah menjadi lebih hidup dan bermakna. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitunya integrasi teknologi digital. Yaitunya pembelajaran sejarah berarti menggunakan berbagai platform atau aplikasi digital untuk membantu siswa memahami materi. Contohnya museum virtual, arsip digital, video dokumenter, hingga aplikasi interaktif. Teknologi membuat pembelajaran lebih visual, modern, dan mudah diakses sehingga sejarah tidak terasa membosankan. Selanjutnya kita masuk ke poin keempat, yaitunya penggunaan sumber primer. Sumber primer adalah bukti asli dari masa lalu yang ditulis, direkam, atau dibuat langsung pada periode sejarah tertentu. Contohnya surat tokoh, pidato, peta lama, atau foto perjuangan. Penggunaan sumber primer melatih siswa berpikir seperti sejarawan, menganalisis bukti, memahami konteks, dan menarik makna dari fakta asli. Selanjutnya kita masuk ke poin kelima, yaitunya penilaian autentik. Penilaian autentik adalah bentuk evaluasi yang menilai kemampuan siswa berdasarkan tugas-tugas nyata dan relevan, bukan hanya tes pilihan ganda, misalnya portofolio, esai, presentasi, atau video dokumenter. Penilaian ini menggambarkan kemampuan siswa secara lebih utuh, termasuk keterampilan analisis, kreativitas, dan komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke poin 6, yaitu pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran ini adalah metode belajar yang melibatkan kerjasama antar siswa melalui diskusi, debat, kerja kelompok, atau simulasi peristiwa sejarah. Dengan cara ini, siswa menjadi lebih aktif, mampu bertukar pikiran, mengembangkan kemampuan komunikasi, dan belajar menghargai pendapat orang lain. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah memiliki peran penting dalam membantu terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Melalui sejarah, siswa tidak hanya belajar tentang masa lalu, tetapi juga belajar cara berpikir kritis, memahami sebab akibat, serta melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Sejarah juga berperan dalam membentuk karakter siswa, seperti rasa nasionalisme,
sikap toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Namun, pembelajaran sejarah di sekolah masih menghadapi berbagai kendala, seperti metode belajar yang masih monoton, kurangnya penggunaan media pembelajaran, serta rendahnya minat siswa. Karena itu, diperlukan inovasi dalam proses belajar sejarah, misalnya menggunakan proyek, teknologi, sumber sejarah asli, dan metode pembelajaran yang lebih aktif. Jika inovasi-inovasi ini diterapkan, pembelajaran sejarah dapat menjadi lebih menarik, relevan, dan bermanfaat untuk membantu mencapai pendidikan yang lebih berkualitas. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.